Selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum ibadah, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu 4 Juni 2023. 1. Warta keuangan. A. Penerimaan per tanggal 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2023 Rp82.239.498. B. Pengeluaran per tanggal 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. Persepuluhan 100%, Rp7.672.000. B. Setoran wajib jemaat 40%, Rp11.037.600. 2. Setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai 20%, Rp5.518.800. C. Belanja jemaat per tanggal 28 Mei sampai dengan 3 Juni 2023 Rp180.843.900. 2. Warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 28 Mei 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6.00 waktu Indonesia Timur 270 orang. Ibadah jam 9.00 waktu Indonesia Timur di gedung gereja 470 orang. Melalui live streaming 252 orang. 3. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur di gedung gereja 362 orang. 3. Warta ibadah. A. Ibadah Minggu 4 Juni 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI, Majelis Piket Rayon Percetakan, pemain orgen Bapak Kie Mansi, Kantoria Ibu Ye Dimara. B. Ibadah Rayon Diaspora dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 jam 17.00 waktu Indonesia Timur, yang dikunjungi keluarga Bapak Penatua Yakobus Rahael SE. Tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. C. Ibadah gabungan persekutuan wanita 9 rayon pelayanan jemaat GKI Pengharapan Jayapura dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 jam 16.00 waktu Indonesia Timur. Piket PW Rayon Diaspora. Tempat Gedung Par Irene Rayon Oikumene. D. Ibadah gabungan persekutuan anggota muda wilayah B Klasis GKI Port Numbai dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 jam 13.00 waktu Indonesia Timur. Tempat Gedung Gereja GKI Pengharapan Jayapura. 4. Warta tambahan. A. Pendaftaran peserta didik baru SMP YPK Paulus Dok 5 Jayapura. Memasuki tahun pelajaran 2023-2024, SMP YPK Paulus Dok 5 Jayapura membuka pendaftaran peserta didik baru bagi siswa-siswi kelas 6 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP melalui mulai tanggal 5 Juni sampai dengan tanggal 14 Juli 2023. Informasi selengkapnya dapat langsung ke SMP YPK Paulus Dok 5 Jayapura
atau dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. B. Temu Raya Majelis Jemaat Wilayah B Klasis GKI Port Numbai. Dalam rangka merealisasikan amanat sidang ke-17 Sinode GKI di Tanah Papua tahun 2023 di Waropen, dengan mengacu pada semangat pembaharuan, maka akan dilakukan penjemaatan hasil keputusan sidang Sinode GKI. Penjemaatan kepada Majelis Jemaat dilakukan melalui kegiatan Temu Raya Majelis Jemaat. Untuk wilayah B, Klasis GKI Port Numbai, Temu Raya Majelis akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, jam 8.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat Gedung Gereja GKI Pengharapan Jayapura. C. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari transfer kris, kartu yuran pembangunan, dan partisipasi jemaat per tanggal 3 Juni 2023 berjumlah Rp588.083.425. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Jemaat diundang berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 107 ayat 1, 2, dan 3. Kepadamu ya Tuhan Allah, syukur di nyanyian petang, terang matahari masuk jua, Engkaulah yang
dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian Mazmur 84, nyanyian Mazmur 84 ayat 1, ayat 2. Alangkah elok rumahmu. Alangkah elok rumahmu, senang kudus ya Allahku, ya Tuhan bahtera surga. Ku rindukan halamannya, di jalanku bersoraklah, berketiku bantumu juga, kepada Allah hayat yang hidup dan memberi berkat. Kau pimpin itulah terbang ke rumah aman dan senang, begitu burung layang-layang bersarang dengan anaknya, dan aku bersejahtera di tempatku beroleh sayang, yaitu tempat kurbanmu, ya Rajaku, ya Tuhanku. Jemaat, kita akan menerima hukum Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, setelah merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita akan mengaminkan dengan nyanyian rohani 136 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan setelah kita menerima berita anugerah Allah, kita akan mengaminkan dengan nyanyian rohani 132 ayatnya yang kelima. Jemaat, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah
dan kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh kepadanya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini. Engkau boleh menghimpun kami sebagai persekutuan orang-orang percaya. Dalam rasa syukur dan sukacita kami juga tunduk di hadapan Tuhan. Kami mau bilang kepadamu Tuhan, bahwa ada banyak sekali salah dan dosa yang telah kami buat melawan titah dan kehendak-Mu. Perkataan kami, sikap hidup kami, bahkan apa yang lahir dari hati dan pikiran kami, sering kali menduka citakan hati sesama dan terlebih Tuhan. Untuk itu dalam kerendahan hati kami mohon ya Bapa, ampunkanlah seluruh salah dan dosa kami. Maafkanlah setiap pelanggaran yang telah kami buat, supaya kami tetap layak untuk disebut anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaruh seluruh kehidupan kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Amin. Di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku datang miskin dan penat, menunggu hutangku berat. Di depan mata Yesus. Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nyanyian rohani 132 ayat yang kelima. Tidak terbalas kasihan. Tidak terbalas kasihan yang tidak terbalas kasihan yang memberikan ampunan, anugerah keselamatan yang Kau beri. Setelah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita akan mengaminkan dengan nyanyian rohani 79 ayat 1 ayat 2. Jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal Raja hati kami tak sesat, ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun agar dikagumkan, kami bertekun sampai akhirnya diterang bakal kami pandang Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Atas nama persekutuan yang beribadah di sore hari ini, diberikan kesempatan solo Bapak Nathanael dengan kidung pujiannya. Sementara itu jemaat siapkan pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Iya. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganmu? Pertolonganku hanya dari-Mu Tuhan, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari-Mu Tuhan, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Tuhan saja naunganku, Tuhan saja penolongku, dari sekarang sampai selamanya. Tuhan saja naunganku, Tuhan saja penolongku, dari sekarang sampai selamanya. Mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku
ciptakan langit-langit dan bumi. Tuhan saja naunganku, Tuhan saja penolongku, dari sekarang sampai selamanya. Tuhan saja naunganku, Tuhan saja penolongku, dari sekarang sampai selamanya. Dari sekarang sampai selamanya. Mari kita berdoa. Kami kembali lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa dari tempat pusat pemberitaan firman-Mu ini. Tolong kami semua Tuhan untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Secara khusus hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini. Supaya ketika kami pulang, kami bawa pulang sukacita untuk diceritakan bagi banyak orang di sekitar kami. Bapa berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Amin. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Pembaruan oleh Asa. Asaria bin Odet dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari para imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Odet itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasya dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru.
Bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Tolong kasih salam kiri kanan dulu. Ini pasti tadi masuk kasih salam kiri kanan, toh langsung duduk saja. Salam kiri kanan, sampaikan salam yang paling baik. Terima kasih. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 19. Tema yang akan kita renungkan secara bersama Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang ditetapkan oleh Sinode, pembaruan yang dikehendaki Tuhan. Pembaruan yang dikehendaki Tuhan. Apa itu pembaruan Bapak Ibu Saudara? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pembaruan itu adalah sebuah proses. Pembaruan itu perbuatan. Pembaruan itu cara untuk membarui sesuatu. Jadi kalau tema kita bicara pembaruan yang dikehendaki Tuhan, maka itu berarti sebuah proses, sebuah perbuatan, sebuah cara untuk membarui sesuatu yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan. Sesuatu yang dikehendaki Tuhan itu Bapak Ibu Saudara harus dilakukan dengan kesungguhan, dengan keseriusan dari seseorang yang mau melakukan proses itu. Orang yang mau melakukan proses, perbuatan, cara untuk membarui sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, dia harus sungguh-sungguh melakukannya. Dia harus serius untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara, proses perbuatan atau cara untuk membarui sesuatu akan berhasil apabila tidak dilakukan dengan setengah-setengah hati. Proses perbuatan atau cara untuk membarui sesuatu itu harus didukung sepenuhnya oleh berbagai pihak. Tidak bisa orang bicara pembaruan baru dia lakukan sendiri, tidak bisa. Itu harus banyak pihak yang mendukungnya. Kita ingat reformasi Bapak Ibu. Reformasi terjadi, reformasi di negara kita terjadi di semua lini sampai dengan kita di sini. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dan pembaruan itu dia tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Dia harus dilakukan terus-menerus. Dan sebuah pembaruan itu harus dimulai dari diri kita masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa hal terkait dengan bagaimana pembaruan yang dikehendaki Tuhan. Dari 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Bagian pertama jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di sana berbicara tentang sebuah dorongan atas pembaruan itu. Titik balik yang dilihat oleh Asaria bin Oded dalam pembacaan kita ayat yang pertama itu, dia seorang nabi yang bertugas di Yehuda. Dia dipakai oleh Allah untuk menyampaikan nasihat kepada Raja Asa, kepada orang-orang Yehuda,
kepada orang-orang Benyamin pada waktu itu, bahwa Allah menyertai mereka. Ini yang mau disampaikan oleh Asaria kepada Asa, tapi juga kepada Yehuda dan juga kepada Benyamin. Upaya membaharui kehidupan sebagai umat Allah itu dilakukan oleh Raja Asa bagi orang Yehuda, dan itu didorong oleh Asaria. Pada ayat yang pertama dikatakan yang dipenuhi oleh roh Allah itu. Asaria ini Bapak Ibu Saudara, dia menyampaikan nasihat mengenai hubungan dengan Allah. Asaria dipakai oleh Allah untuk menyatakan kehendak-kehendak Allah. Dan kehendak-kehendak Allah itu patut untuk diperhatikan oleh Asa, tapi juga oleh penduduk Yehuda, penduduk Benyamin pada waktu itu. Dikatakan di sana pada ayat yang kedua, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu apabila kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Ini nasihat dari Asaria kepada Asa. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, pernyataan ini mengingat kondisi yang terjadi pada waktu itu. Hubungan Israel dengan Tuhan yang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Karena lama sekali orang Israel tanpa Allah yang benar. Lama sekali orang Israel tanpa ajaran dari imam-imam. Karena Bapak Ibu Saudara, imam-imam ini mereka tidak melakukan tugas pengajaran mereka dengan baik. Menyampaikan Taurat kepada orang-orang Israel. Taurat itu tidak hanya bicara tentang hukum-hukum, tapi itu juga bicara tentang kisah-kisah, tentang perbuatan-perbuatan Allah serta janji-janji Allah. Itu tidak disampaikan dengan baik oleh para imam kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Akhirnya orang-orang Israel kehilangan pengajaran itu, dan orang Israel bukannya tidak beragama Bapak Ibu Saudara, melainkan ibadah mereka tidak lagi tertuju kepada Allah, tapi tertuju kepada berhala-berhala. Fokus pandangan mereka tentang ibadah itu tidak tertuju pada Allah sepenuhnya, tapi tertuju kepada berhala-berhala. Akibatnya mereka hidup dengan tidak beraturan. Mereka hidup melawan hukum. Karena pengajar-pengajar saja tidak memberikan pengajaran yang baik tentang siapa itu Allah. Tentang apa sih perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu. Tentang apa sih janji-janji Allah yang baik dan besar itu. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Israel hidup tanpa Allah, ketika Israel hidup tanpa ajaran imam-imam yang baik, maka hal itu berdampak pada kondisi sosial politik yang tidak stabil pada waktu itu. Ayat 6 menceritakan kepada kita, bangsa bangkit melawan bangsa, kota bangkit melawan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Bila hubungan dengan Tuhan tidak dipulihkan, dan mereka tetap saja meninggalkan Tuhan, maka Asaria sampaikan Tuhan juga akan meninggalkan mereka. Dan mereka tetap saja meninggalkan Tuhan, maka Tuhan juga meninggalkan umat Israel. Sebagai pemimpin umat jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Asa tidak boleh lemah menghadapi kondisi dan situasi pada waktu itu. Dia dinasihati oleh Asaria, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah untuk usahamu. Ayat 7 pembacaan kita. Asa didorong untuk bertindak Bapak Ibu Saudara. Asa didorong untuk bertindak untuk melakukan pembaharuan bagi orang-orang Israel pada waktu itu. Karena dia didorong, maka dia diberikan kekuatan. Tetapi kamu Asa, kau kuatkan hatimu, semangatmu jangan lemah. Karena ketika engkau melakukan itu ada upah untuk usahamu. Ada tugas, tapi juga ada janji berkat yang Tuhan siapkan bagi Asa. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16.
Ada tindakan pembaruan Asa, tapi juga ada respon dari umat. Termotivasi atas pernyataan Asaria, Asa kemudian dia menguatkan hatinya, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Dia menguatkan hatinya, semangatnya tidak lemah untuk melakukan langkah-langkah pemulihan bagi Israel. Dengan komitmen yang kuat akan kebenaran kehendak Allah melalui nasihat dari Asaria, dengan hati-hati dia bertindak. Dia melakukan pembersihan pada keberadaan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ayat 8 pembacaan kita. Mesbah Tuhan di bait Allah diperbaharui dari pengaruh-pengaruh kekafiran pada waktu itu. Orang sutra menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Orang menyembah berhala. Tadi awal saya katakan itu. Pusat ibadah mereka tidak tertuju kepada Tuhan, tapi pusat ibadah mereka tertuju pada berhala-berhala, patung-patung buatan tangan manusia. Jadi Asa melakukan pembaharuan secara menyeluruh. Bukan hanya di luar bait Allah, tapi juga di dalam bait Allah sebagai pusat penyembahan kepada Tuhan Allah. Itu dilakukan pembaruan oleh Asa. Dalam lingkungan kerajaan pun, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, pada ayat 16 kita lihat neneknya, Ibu Suri saja itu dipecat karena neneknya membuat patung Asyera. Patung Asyera ini adalah patung Dewi Kanaan sebagai lambang kesuburan. Dihancurkan oleh Asa, ditumbuk oleh Asa sampai dengan halus, kemudian dibuang di lembah Kidron. Asa tidak kompromi, jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Dia pun nenek saja dia pecat, apalagi dia pun jemaat, dia pun umat. Apa yang dilakukan oleh umat? Umat menyambut pembaruan Asa itu. Mereka menyambutnya dengan sukacita. Mereka berkumpul di Yerusalem, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Pembacaan kita menceritakan ada lembu sapi dan kambing domba yang dipersembahkan luar biasa banyaknya. Mereka kemudian membuat janji di hadapan Tuhan untuk mencari Tuhan. Dan yang mereka lakukan adalah mereka melakukannya dengan segenap hati dan jiwa. Ayat 12. Dalam hubungan dengan perjanjian itu, setiap orang laki-laki maupun orang perempuan, mereka punya kewajiban untuk mencari Tuhan. Dan siapa yang tidak melakukannya, dia akan dihukum mati. Kalau itu terjadi hari ini, luar biasa, gereja penuh ya Bapak Ibu. Wajib hadir, terhadir dihukum mati. Wajib mencari Tuhan, tercari Tuhan dihukum mati. Kalau itu dilakukan hari ini, saya percaya gereja penuh. Persekutuan unsur KSP pasti penuh, karena orang takut dapat hukuman mati. Karena itu mereka dengan sukacita, mereka dengan segenap hati dan jiwa, mereka bersumpah untuk mencari Tuhan. Hasilnya apa? Tuhan berkenan kepada bangsa itu. Apa yang Tuhan karuniakan? Yang Tuhan karuniakan kepada mereka adalah keamanan, dan itu terjadi di seluruh penjuru negeri itu. Kondisi sosial yang sebelumnya kacau balau dan tidak ada penyembahan kepada Tuhan, kini berubah dan menjadi baru. Tuhan disembah, Tuhan dimuliakan, serta ada keamanan dalam kehidupan masyarakat. Ini buah dari pengambilan sebuah komitmen untuk mau mencari Tuhan dan keberadaan Tuhan. Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ada keteladanan Asa di situ, jemaat. Asa tidak hanya membarui kondisi keagamaan yang rusak di tengah-tengah bangsanya, tapi dia memperbarui lingkungan keluarganya. Seperti disebutkan di atas, neneknya saja dipecat oleh dia. Dia membersihkan pengaruh-pengaruh dewa kekejian. Dia sendiri menjaga hatinya dengan baik, supaya hatinya tetap tulus di hadapan Tuhan seumur hidupnya. Dia juga membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, komitmen yang ditandai dengan sumpah mencari Tuhan
berlaku untuk seluruh umat Israel, dari raja sampai ke seluruh masyarakat. Hal ini membawa kedamaian, hal ini membawa keamanan dalam masyarakat, sehingga ayat 19 menyampaikan kepada kita semua, 35 tahun ke depan pemerintahan Raja Asa itu tidak ada peperangan di dalamnya. Luar biasa. Ketika ada relasi yang baik, ketika ada penyembahan yang baik kepada Tuhan, maka kehidupan masyarakat aman, damai. Tidak hanya aman dan damai, kehidupan mereka terus ada diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, ketika umat tidak mencari Tuhan, umat meninggalkan Tuhan, maka bukan saja mereka tidak berkenan dan Tuhan tidak berkenan untuk ditemui, tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga meninggalkan mereka. Ketika Tuhan meninggalkan mereka, maka kekacauan akan terjadi di tengah-tengah umat pada waktu itu. Kita lihat Asa, hatinya tulus kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan 35 tahun ke depan perjalanan pemerintahannya. Alkitab mencatat bahwa tidak ada perang sedikit pun. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, apa makna bagian ini? Untuk kita semua yang hidup bukan di masa Asa, tapi yang hidup hari ini. Perikop bacaan kita ini memberi contoh bagi kita semua tentang mengapa dan bagaimana berbalik kepada Tuhan. Alasannya hanya satu, karena Tuhan mau dicari dan mau memberkati. Carilah, maka kamu akan bertemu dengan Dia. Ketoklah, pintu akan dibuka. Minta, Dia akan kasih. Caranya bagi Israel adalah mereka menanggalkan berhala mereka. Mereka mendekati Tuhan dengan persembahan dan menyatakan niat mereka dengan jelas untuk benar-benar mau mencari Tuhan. Bukti akan kesejatian pertobatan itu ialah sukacita dan kegembiraan. Penawaran Allah untuk kita berkenan dan penawaran Allah untuk Dia ditemui itu diteguhkan di dalam diri Yesus Kristus. Kembali kita melihat bahwa ini adalah bentuk anugerah. Tuhan menyelamatkan seisi dunia ini, menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya kita mau menikmati keselamatan itu. Tidak mungkin menikmati persekutuan dengan Allah jika berhala, entah uang, gengsi, kedudukan, jabatan, status sosial tetap kita pertahankan. Mendekati Tuhan melalui persembahan dapat dilihat dari dua segi. Kristus yang telah menjadi jalan pendamaian itu, sehingga kita dibenarkan dan boleh mendekati Tuhan. Dan kita tetap membawa persembahan syukur kita hanya kepada Tuhan, sebagai wujud nyata dari kerinduan akan Tuhan itu. Tuhan tidak lihat seberapa besar yang Bapak Ibu bawa, tapi Tuhan lihat seberapa tulus kita datang dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Tuhan tidak lihat hidup kita seperti apa Bapak Ibu. Yang Tuhan lihat seberapa kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Dari bagian ini ada dua hal yang kita mau bawa pulang untuk kita renungkan secara bersama. Relasi dan penyembahan umat kepada Tuhan sangat mempengaruhi kehidupan pada waktu itu. Hari ini kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan pribadi Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan? Bagaimana kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan? Kalau relasi tidak baik, pasti itu mempengaruhi hubungan dengan Tuhan, mempengaruhi hubungan dengan sesama. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan tidak baik, maka itu akan berpengaruh pada semua sisi lini kehidupan kita. Pekerjaan kita, kita menjadi orang yang angkuh. Dalam semua status sosial kita, kita menjadi orang selayaknya orang lain itu tidak berguna apa-apa. Kita menjadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang tinggi hati. Tapi ketika kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, maka kita akan tahu bahwa semua yang kita dapat itu dari Tuhan.
dan kita akan mempergunakan berkat-berkat itu dengan baik untuk kita, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dapat dikatakan pada bagian pertama bahwa kondisi hidup pribadi, keluarga, masyarakat tidak aman dan damai. Itu menunjukkan adalah adanya masalah serius mengenai relasi kita dengan Tuhan. Hari ini saya mau tantang Bapak Ibu Saudara. Mari evaluasi pribadi, evaluasi keluarga, evaluasi persekutuan di mana kita ada. Evaluasi di tempat tugas tanggung jawab kita masing-masing. Apakah ada hubungan relasi yang baik dengan sesama kita? Kalau hubungan relasi itu tidak baik, pertanyaannya bagaimana hubungan relasi dengan Tuhan? Maka yang diperbaharui pertama-tama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Hal yang kedua, pembaruan yang dilakukan oleh Asa itu dia menyeluruh. Dia melakukannya dimulai dari dalam dirinya sendiri. Dia merubah hidupnya menjadi orang yang mau tulus di hadapan Tuhan. Dia merubah hidupnya menjadi orang yang mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian dia keluar dalam keluarganya. Neneknya dipecat karena membuat patung yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kemudian dia keluar ke tengah-tengah lingkungan peribadahannya, bahkan di tengah-tengah masyarakat yang dia pimpin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dia menjadi teladan dalam ketulusan hatinya di hadapan Tuhan. Mezbah Bait Allah yang menjadi pusat peribadahan itu, yang dipakai oleh orang Israel menjadi pusat kekafiran, diperbaharui oleh Asa. Ini pelajaran penting bagi kita yang kedua. Yang pertama, sudahkah kita memperbaharui diri kita tiap-tiap waktu supaya terus menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi yang tulus di hadapan Tuhan, pribadi yang mau menjadi teladan yang baik bagi banyak orang? Sudahkah kita memperbaharui kehidupan keluarga kita masing-masing? Papa, mama menjadi teladan bagi anak-anak. Papa dan mama menjadi sebuah orang tua yang menyatakan ketulusan bagi anak-anak. Apakah anak-anak sudah berdiri menjadi anak-anak yang tulus kepada orang tuanya? Ataukah ada pembangkangan kepada orang tuanya? Kemudian kita keluar di tengah-tengah persekutuan kita. Apakah sebagai majelis, sebagai pendeta, sebagai badan-badan pelayan unsur kita sudah menjadi teladan yang baik bagi jemaat yang kita layani? Bahkan jemaat apakah sudah menjadi teladan yang baik bagi sesama di tengah-tengah persekutuan? Apakah pelayanan kita adalah pelayanan yang tulus bagi Tuhan, ataukah pelayanan yang membanggakan diri kita dan bukan Tuhan? Ketika kita keluar di tengah-tengah masyarakat, tugas tanggung jawab saya dan Bapak Ibu Saudara, apakah keberadaan kita sebagai pimpinan, sebagai staf, kita sudah melakukannya dengan baik? Apakah keberadaan kita sudah menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di tempat kerja kita masing-masing? Kita melakukannya dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jemaat, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita semua. Kalau mau pembaharuan dikehendaki oleh Tuhan, maka mari hidup dalam ketulusan hati di hadapan Tuhan. Mari belajar menjadi teladan yang baik bagi banyak orang di sekitar kita. Maka saya percaya ketika kita mau hidup tulus, kita mau menjadi teladan yang baik di mana saja Tuhan tempatkan kita, ada keamanan dan kedamaian yang Tuhan siapkan. Kalau Asa, Tuhan kuatkan bilang begini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saya juga percaya kita ingin seperti Asa, dengan janji Tuhan seperti itu. Tetapi kamu ini, tetapi saya dan Bapak Ibu Saudara, mari kuatkan hati kita. Jangan lemah semangat kita, karena ada upah dari setiap usaha
yang kita lakukan dengan baik untuk Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur. Kita akan menyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 105. Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ucap syukur dan puji Tuhan. Ucap syukur dan puji Tuhan dengan sembahyang dan berdoa dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Pikir-pikirkan kudrat Allah, di hadiratnya sedekahlah. Hai Israel kaum pilihan, ingatkanlah sekalian mujizat yang dibuatnya, hukumannya di dunia. Kekal setia firman Tuhan, diingatkannya perjanjian sampai selama-lamanya. Kekal segala firman-Nya kepada orang pilihan dengan 1000 turunan. Kepada Abraham firman-Nya, kepada Ishak pun sumpahnya, dan Yakub pula mendengar sebagai syariat benar. Turunanmu sekalian mempunyai tanah Kanaan. Mereka pun sedikit saja di tengah-tengah raja-raja, tetapi oleh Tuhannya dihadirannya itulah, tak boleh kau menyentuh nabiku serta rajaku. Didatangkannya kelaparan sehingga habis perbekalan, tetapi telah dipilihnya seorang yang disuruhnya, dan Yusuf diperjualkan ke negeri perhambaan.
Shalom. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 4 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 4 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar InFocus. Demikian, mohon didoakan oleh pelayan firman. Atas nama jemaat diberikan kesempatan memuji Tuhan sekali lagi, solo Bapak Nathaniel. Gembala baik bersulinang merdu, pemimpin aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa damai cerlang bening kepada domba aus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa damai cerlang bening.
kelam sekalipun, ku tidak takut pada seterus, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa damai terlang bening. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa damai terlang bening, kuasa damai terlang bening. Mari jemaat kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang kami dengar di sore hari ini. Kami mau belajar dari Asa yang memberikan teladan baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi umatnya, tapi juga bagi masyarakatnya. Hidupnya mau tulus kepada Tuhan. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan ini. Kami juga diingatkan untuk bagaimana kami membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kami juga mau memperbaharui kehidupan kami, pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan tugas tanggung jawab yang Tuhan tempatkan dan percayakan kepada kami. Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa membuat komitmen yang terbaik bagi Tuhan, dengan hidup hanya mencari Tuhan, berpegang pada kehendak-kehendak Tuhan, dan mau melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami telah memberikan persembahan. Tuhan juga memberkatilah semua persembahan kami, pribadi dan keluarga yang memberikan pengucapan syukur atas ulang tahun, berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap waktu, serta pribadi atau keluarga yang hari ini membawa persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Tuhan juga memberkati hidup dan kehidupan mereka. Ada pribadi, ada keluarga yang mengalami berkat-berkat Tuhan dan mereka tidak menikmatinya sendiri. Mereka juga membagikannya kepada janda, duda, anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang yang tidak mampu, bahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkatilah hidup mereka. Jemaat yang hari ini telah memberikan persembahan syukur mereka, yang telah mereka siapkan dari tengah-tengah kehidupan pribadi dan rumah tangga mereka, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkatilah setiap persembahan syukur mereka. Ajar kami untuk tahu mempersembahkan yang terbaik, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, di sore hari ini kami juga mau berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja kami, dari arah sinode, GKI di tanah Papua, klasis-klasis dan jemaat-jemaat. Tuhan menolong para pimpinan-pimpinan gereja kami dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Beri kuat dan sehat, hikmat bijaksana yang datang dari Tuhan. Para pimpinan-pimpinan di denominasi gereja di Indonesia, di tanah Papua, Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, eksekutif,
legislatif, yudikatif, dalam tanggung jawab kepemimpinan yang Tuhan Allah percayakan. Bahkan pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, kota, sampai dengan pemerintahan yang paling terkecil di tingkat RT dan RW. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Pimpinan-pimpinan adat kami juga taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Memberkatilah para pimpinan-pimpinan kami dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat, bijaksana, supaya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat yang mereka pimpin. Pergumulan dan kebutuhan di dalam jemaat, badan pelayanan unsur, alat-alat kelengkapan gerejawi, guru-guru sekolah minggu dalam jemaat, SD Senasaba dan PAUD Pengharapan, BPPG, panitia pembangunan, panitia sidang jemaat ke-33 tahun yang dipercayakan kepada WIK Gajah Putih, temu raya Majelis Wilayah B Klasi Sport Numbai yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 bertempat di Gereja Pengharapan Jayapura. Kami taruh semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, supaya semua kami dapat mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pendidikan anak-anak kami dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, berkatilah mereka dan persiapkan mereka dengan baik. Bagi mereka, anak-anak kami akan mengikuti ulangan-ulangan kenaikan kelas. Tuhan memberkati mereka, dan ketika anak-anak kami akan melanjutkan ke jenjang-jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan memberkati dan menolong. Anak-anak kami yang sedang mengikuti ujian tes-tes di tiap-tiap instansi, bahkan secara khusus mereka yang sedang tes di TNI Polri, Tuhan Yesus menolong dan memberkati mereka, supaya kesuksesan dan keberhasilan menjadi bagian milik anak-anak kami ini. Mereka tetap minta pertolongan, tapi juga mereka berusaha untuk mereka belajar dengan rajin, tekun, mereka mempersiapkan diri mereka dengan baik. Para pelayan firman dalam jemaat, penatua dan siamasi 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Harapan Jayapura, Tuhan menolong dan memberkati kami para pendeta, penatua dan siamas, berkati suami, istri, anak-anak, cucu kami yang terus menopang tanggung jawab pelayanan kami. Program kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap urusan dalam jemaat, Tuhan memberkati kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru, serta pelayanan yang berlangsung di minggu yang baru. Tuhan memberkati warga jemaat yang sakit di rumah-rumah sakit, bahkan dirujuk keluar dari Jayapura untuk mendapatkan pengobatan. Tuhan menolong dan menyembuhkan mereka. Janda duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, bapak mama yang sudah pensiun dari tugas tanggung jawab kerja, Tuhan sayang dan pelihara mereka. Majelis jemaat yang bertugas di saat ini dari rayon percetakan, Tuhan menolong dan memberkati. Pemain organ, pemandu pujian, operator sound system dan tim multimedia, serta pegawai gereja yang mengatur parkiran dan menjaga keamanan selama ibadah berlangsung, Tuhan menolong dan memberkati. Bapak Nathanael yang telah mempersembahkan pujian untuk Tuhan, dan pujian ini memberkati kami semua. Tuhan menolong Bapak terkasih kami, bahkan yang mendampingi beliau, Tuhan jaga, berikan kuat dan sehat yang datang dari Tuhan. Hari ini Jemaat GKI Pengharapan Jayapura berluka atas terpanggil pulang orang tua terkasih kami, almarhum Opung John Sitompul. Tuhan hibur keluarga yang ditinggalkan, keteladanan yang baik dalam usia 90 tahun lebih. Tuhan berkati untuk orang tua terkasih. Biarlah semua dapat dikerjakan dengan baik dan diteruskan oleh anak-anak cucu, tapi juga kami sebagai persekutuan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau pulang, Bapa antar dan bawa pulang kami kembali dengan selamat, dalam terang kasih dan anugerah-Mu. Jangan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah di sore hari ini. Kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 147. Ayat 1 kita menyanyi dalam keadaan duduk, ayat yang kedua dalam keadaan berdiri, dan ayat yang ketiga kita akan menyanyi setelah kita menerima berkat Tuhan. Kuasa-Mu ya pengasihan.
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Olehmu aku disegarkan, olehmu jiwaku kenyang. Olehmu aku disegarkan, olehmu jiwaku kenyang. Hal lain tak boleh ku gemar, yang hanya rupanya senang. Ku persembahkan kerinduan dan cintaku kepada Tuhan. Jemaat, terima kasih untuk persekutuan ibadah di sore hari ini. Biarlah kita pulang dengan sukacita, menjadi alat dalam tangan Tuhan, menyaksikan Kristus bagi banyak orang, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah salam dari kami, Shalom. Selamat sore untuk kita semua.